بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai karena Allah, yang saya sayangi karena Allah, seluruh peserta kajian madani yang hari ini sama-sama menatap layar, sama mendengarkan suara yang keluar dari gadget kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah kabulkan semua hajat-hajat kebaikan kita. Yang saya hormati, yang saya cintai, para pengurus kajian madani, mulai dari struktur ketua sampai semua tim-timnya, juga panitia, pelaksana. Mudah-mudahan ya kita doakan sebagaimana mereka sudah memudahkan kita untuk bersilaturahim hari ini, untuk sharing ilmu hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah juga memudahkan urusan-urusan mereka, para panitia, para tim kajian madani. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana mereka telah berbuat baik pada kita, maka kita mendoakan kepada Allah semoga Allah balas dengan sebaik-baik pahala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang khususnya saya cintai juga Amah Nia. Saya panggilnya Amah Nia ya. Ini Ustazah Dania, saya panggilnya Amah Nia. Adik kelas saya dulu waktu di Mesir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, saya sangat senang hari ini karena bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semua. Mungkin ada juga yang belum jadi ibu ya, calon ibu, semuanya ibu-ibu dan calon ibu. Atau mungkin ada yang masih single ikut kajian. Masya Allah, ini salah satu kemajuan teknologi ya. Dulu, kalau zaman dulu itu yang namanya nuntut ilmu, yang namanya sharing, yang namanya silaturahim itu pastinya offline, ketemu face to face, ketemu fisik. Tapi sekarang Masya Allah, dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada manusia, akhirnya diciptakanlah gadget, ada komunikasi, ada jaringan internet. Akhirnya yang kita dipisahkan oleh, ya berjarak-jaraknya sampai dipisahkan benua, masih bisa bersilaturahim dengan melalui media sosial ini. Mudah-mudahan nanti ada jawaban yang kita siapkan di hadapan Allah ketika Allah tanya, wahai hayati fasiha, ketika engkau di dunia dulu kuberikan gadget itu untuk apa? Karena kan nanti di akhirat Allah akan tanya pada manusia, nikmat yang telah diberikan dari mana didapat dan untuk apa? Fasiha, itu gadgetmu dibeli dari mana, dipakai untuk apa? Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang kita jawab di sisi Allah. Ya Allah, saya pakai misi kajian, saya mendengarkan kajian ya Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita akan Allah tanyai, bahkan jilbab yang kita pakai akan Allah tanya dari mana untuk apa. Semua yang kita miliki akan Allah tanya dari mana untuk apa. Nah, mudah-mudahan termasuk waktu kita setengah jam, 1 jam ke depan adalah waktu yang Allah berkahi ya ibu ya, karena kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk sharing ilmu, belajar sama-sama, mudah-mudahan semakin memperbaiki ibadah kita di sisi Allah, semakin memperbaiki pemahaman-pemahaman kita terhadap hukum-hukum dalam. Baiklah, ini sudah di-share oleh host PPT yang saya. Setiap kali saya menyampaikan fikih, saya akan bahas ini di awal karena agar kita memahami apa sebenarnya ruang lingkup fikih ya. Jadi kita tidak lari kemana-mana. Fikih itu kalau secara bahasa artinya paham ya. Tapi kita akan fokus pada apa makna fikih sebenarnya dalam syariah. Fikih itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya praktek. Jadi konten fikih ini adalah hukum yang sifatnya praktek, kayak praktek tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang kecantikan, tentang yang terkait ada prakteknya, maka dia dibahas dalam fikih.
Tapi kalau amalan dalam hati itu yang sifatnya akidah tidak dibahas dalam fikih karena tidak terlihat prakteknya. Jadi kalau terlihat prakteknya dia masuk dalam fikih. Apa hukum tatu alis kan ada prakteknya, maka dia masuk dalam fikih. Gimana kalau darahnya keluar selama 15 hari non-stop, kan ada prakteknya, ada wujudnya, fisiknya, maka ini masuk dalam fikih. Jadi fikih ini mencakup hukum-hukum yang masalah ini ada prakteknya. Jadi kalau ada realnya, ada prakteknya kelihatan, dia adalah garapan fikih. Jadi nggak boleh kita katakan mana ada dalam fikih hukumnya melahirkan sesar. Melahirkan sesar ada realnya nggak? Ada prakteknya nggak? Ada, berarti ada hukum fikihnya. Kalau dia ada prakteknya, ada realnya, maka dia masuk. Nah, tadi itu tentang fikih ya Ibu ya. Artinya fikih ini fokus pada hukum yang masalah itu ada realnya, ada prakteknya. Jadi kalau tidak ada realnya, tidak ada prakteknya, nggak masuk dalam fikih. Misalkan pembahasan apa Ustazah? Misalkan pertanyaan Nabi Adam sama Sayyidah Hawa dulu itu sama Ibunda Hawa di surga mana ya? Di surga yang dunia nanti, di akhirat, apa surga yang lain? Itu bukan pembahasan fikih, karena nggak ada realnya kita lihat. Itu kan sudah berlalu, dan itu bagian dalam pembahasan dengan pembahasan fikih. Kita lihat, apa hukum menuntut ilmu? Jadi kita duduk hari ini menatap layar, mendengarkan saya misalkan, ini hukumnya apa secara fikih? Karena kan ada realnya ya, ketika ada realnya, maka dia ada hukum fikihnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini karangan Imam Al-Ghazali, beliau membedakan, dan memang begini ya, dalam pembagian ilmu itu ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu apa Ustazah? Fardu ain itu wajib setiap orang harus belajar. Saya harus belajar, Amah Nia harus belajar, Teh Endah harus belajar, ya Mbak Muti harus belajar. Artinya namanya fardu ain. Fardu ain itu sama seperti sholat. Setiap orang harus sholat, setiap muslim harus sholat. Jadi nggak boleh mentang-mentang anaknya, nggak ada. Karena setiap muslim wajib untuk sholat. Ilmu juga ada yang sifatnya wajib belajar ilmu ini. Ada juga yang ilmu sifatnya fardu kifayah. Artinya ya, kalau udah ada yang belajar, nggak mestilah kita belajar ya. Seperti misalkan ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran itu fardu kifayah, jadi nggak mesti semua orang wajib jadi dokter. Tapi kalau sudah ada yang mewakili, yang belajar ilmu kedokteran, maka sudah memenuhi kewajiban yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, boleh di next ya Ibu Mas, PPT-nya yang masuk. Maaf Ustazah, suaranya. Ya. Iya. Dengaran ya Ibu ya? Iya, silakan boleh dimulai. Jadi ilmu yang sifatnya fardu ain itu ada 3. Yang setiap orang wajib belajar ilmu ini ada 3. Namanya wajib itu apa sih Ustazah? Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Artinya ilmu ini wajib dipelajari. Ketika dia belajar 3 ilmu ini, dia mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan berdosa. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah. Ilmu yang menjadikan ibadah sah itu wajib dipelajari. Contohnya, belajar wudhu. Wudhu ini kan menentukan sah tidaknya sholat ya Bu ya. Misalkan saya wudhunya cuma sampai setengah tangan, nggak nyampe siku, nggak tahu cara wudhu yang benar, maka segala ilmu yang menyebabkan ibadah kita itu sah, maka dia wajib. Misalkan kita nggak tahu sholat itu auratnya batasannya mana gitu, kita sholat tapi poninya di depan kelihatan buka-buka karena tidak belajar, maka sholatnya tidak sah karena tidak ada ilmunya. Jadi ilmu termasuk yang kita akan pelajari masalah nanti kita misalkan diskusi masalah darah. Ustazah ini hari ke-13 darah keluar, saya udah mandi di hari ke-10, ini gimana saya sampai sholat-sholatnya sah apa enggak? Maka mempelajari masalah darah seperti ini juga adalah wajib, karena agar kita tahu ini saya sah nggak ya sholatnya ya, ternyata saya sholat dalam keadaan haid, atau ternyata saya meninggalkan sholat, saya kira haid ternyata istihadah, karena ketidakadaan ilmu, jadi ibadah kita jadinya miring-miring. Jadi yang pertama, yang wajib itu ibu-ibu yang menjadikan ibadah kita sah. Yang kedua adalah
ilmu yang terkait akidah. Ya, paling enggak dia tahulah Allah itu esa, iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Dan yang ketiga adalah ilmu ya kajian-kajian keislaman yang menjadikan hati kita bersih, yang mengajarkan kita menjadi seorang pemaaf, menjadi orang yang berlapang dada, yang bagaimana belajar meminta maaf ketika salah dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu yang membuat hati kita bersih. Ya kayak kalau bahasa kita tazkiyatun nafas gitu ya, kajian-kajian keislaman, ceramah-ceramah keislaman yang menyegarkan hati kita. Bisa next Ibu Bos. Nah, maka tadi di poin pertama, ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah itu adalah ilmu fikih. Maka belajar ilmu fikih bagi kita dalam hal-hal yang menyebabkan sahnya ibadah kita adalah wajib. Jadi tidak semua juga ilmu fikih harus dipelajari, itu yang wajib ya. Tapi ilmu fikih yang menjadikan sah tidaknya ibadah kita, ya, termasuk tadi fikih darah, fikih reproduksi, itu semuanya mempengaruhi sah tidaknya ibadah, karena kita harus jelas dalam keadaan suci atau tidak suci. Jadi insya Allah kajian kita hari ini adalah termasuk kajian prioritas dalam ilmu fikih, karena terkait sah tidaknya ibadah kita kepada Allah. Nah, boleh next. Nah, kita masuk ke fikih darah ya Ibu ya. Jadi semua permasalahan kontemporer pada dasarnya itu merujuk kepada fikih klasiknya dulu. Ya, bahkan ketika kita bicara ekonomi pun nanti masalah hukum kredit card, asuransi, dan macam-macam itu sebelum membahas hukum kontemporernya, kita akan membahas fikih klasiknya. Nah, begitu juga masalah fikih darah. Sebelum kita bicara masalah kontemporer apapun dalam fikih darah, kita harus tahu rumusan dalam fikih klasiknya. Jadi ini harga mati rumus fikih darah. Ya, bisa dicatat nanti Bu, bisa diingat. Ini adalah harga mati, tidak ada goyang-goyang. Ini rumusnya. Haid itu ibu-ibu minimal 24 jam. Yang namanya darah haid itu keluarnya minimal itu 24 jam. Kayak apa? Contohnya nih, sekarang udah jadwalnya saya haid. Ternyata darahnya keluar cuma sampai nanti sore, asar. Habis itu nggak keluar sampai 15 hari. Maka itu namanya bukan haid. Haid itu minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Tapi kalau besok sore kalau berhenti, nggak apa-apa, itu tetap haid. Karena udah kehitung sehari semalam. Ya, jadi minimal haid itu 24 jam. Ini bisa dihafalin rumusnya. Sebenarnya masalah fikih darah ini sangat gampang, yang penting kita ingat rumusnya. Sedangkan maksimal haid adalah 15 hari. Haid itu cuma boleh sampai 15 hari. Nah, putus nyambung terserah, semuanya haid, yang penting selama 15 hari. Contoh kasusnya begini, Ustazah, saya haid 5 hari. Terus 2 hari terputus. Ya, setelah 2 hari, di hari ke-8 keluar lagi Ustazah darah sampai hari ke-10. Maka jawabannya Bu, semuanya sampai hari ke-10 semuanya haid. Ya, pokoknya spasinya boleh nyampe 15 hari. Ustazah, saya haid ini 10 hari. 2 hari saya mandi, hari ke-13 sampai hari ke-15 keluar lagi 2 hari darahnya. Ini apa ya Ustazah? 15 hari, maka itu masuk haid. Jadi di rumusnya gitu ya, maksimal haid 15 hari. Kalau 16 hari, nggak ada 16 hari haid. Darah penyakit sudah itu. Jadi, Ustazah saya biasanya haid 6 hari. Kok bulan ini saya haid 6 hari, saya mandi. Keluar flek Ustazah sampai hari ke-12. Semuanya haid Bu, selagi dalam rentang waktu 15 hari. Ustazah saya haid 5 hari biasanya. Bulan ini saya mandi di hari ke-5 karena berhenti. Di hari ke-8 keluar lagi Ustazah, dan saya selama 3 hari saya sholat, saya macam-macam, pokoknya saya kayak orang suci. Kata di hari ke-8-nya keluar lagi, gimana Ustazah? Semuanya haid selagi dalam rentang 15 hari. Jadi saya berdosa nggak Ustazah? Saya sholat, saya baca Quran, padahal saya masih haid. Nggak berdosa, karena dalam prasangkaan ibu sudah suci. Makanya ada kaidah usul fikihnya mengatakan at-taklif fil furu' dair ma'azzon, ya, yang artinya masalah-masalah cabang fikih, ya, termasuk kayak tadi prasangka ini haid atau enggak, hitungan bakal keluar lagi atau enggak, itu mengikuti pada dugaan kita. Kalau dugaan kita kayaknya udah nggak ada lagi nih darah nih, saya mandi,
mandi ya, terus sholat, baca Quran, kayaknya kayak normal lah ya. Tiba-tiba 2 hari setelahnya keluar lagi darah, kaget, masih darah haid, tapi udah haid, udah sholat, gimana? Maka tidak berdosa insya Allah karena prasangkanya dia sudah suci, bukan sengaja sholat di masa haid. Itu ya. Intinya selagi dalam masa 15 hari, selagi warna darahnya masih normal, maka itu semuanya haid. Normalnya kayak apa Ustazah? Warna darah haid itu Bu, pertama adalah merah kehitaman, kedua merah, ketiga coklat, keempat kekuningan, kelima keruh, selagi belum dia bening, semuanya adalah darah haid. Kayak gitu ya. Jadi kalau biru Ustazah, oh nggak ada, berarti bukan haid. Kalau ungu ya bukan juga, mungkin ketelan tinta. Ya. Jadi nggak ada warnanya yang begitu-begitu. Kalau warnanya masih darah haid, semuanya masuk hitungan haid. Terus minimal suci. Minimal suci ini apa lagi Ustazah? Yang minimal suci itu artinya kalau udah berhenti haid, sudah mandi wajib, dia baru boleh haid lagi ke depannya itu minimal 15 hari. Misalkan udah haid 13 hari, terus dia mandi, dia baru boleh haid lagi untuk di periode berikutnya adalah minimal 15 hari ke depan, baru hitungan haid yang baru lagi. Itu ya, itu ya. Rumus cuma ini aja tidak. Berarti diingetin minimal, maksimal, sama minimal suci. Maka saya tuliskan terputus-putus selagi di masa haid, maka tetap terhitung haid. Kita lihat ke slide berikutnya, next. Ya, silakan next ya. Oke. Nah. Kemudian nifas, ini juga penting ya Ibu ya. Sebelumnya saya sampaikan apa definisi nifas. Nifas itu Ibu dalam mazhab Syafi'i adalah darah yang keluar setelah keluarnya baby. Jadi wajib syaratnya baby dulu keluar, baru darah yang keluar setelahnya disebut nifas. Kalau kebalikannya gimana Ustazah? Ada kan kita Ibu ya pas kontraksi pembukaan keluar darah. Babynya belum keluar, itu belum terhitung nifas. Jadi kalau gitu darah apa Ustazah? Itu darah istihal. Kontraksi mana bisa sholat Ustazah? Nanti dikodok kalau sudah selesai nifasnya. Ya, dihitungin. Ya Allah Ustazah, saya seharian kontraksi darah sudah keluar dari subuh. Bayinya keluar subuh besok, seharian saya nggak sholat. Berarti tinggal dihitung aja sholatnya, nanti dikodok setelah selesai nifasnya. Intinya nifas itu terhitung mulai dari brojol bayinya. Kalau bayinya belum brojol, biar darahnya seember, namanya nggak nifas. Ya, jadi syaratnya babynya harus keluar dulu. Kemudian maksimal nifas berapa hari Ustazah? 60 hari. Oh 60 hari, bukan 40 hari Kak Ustazah. 40 hari itu adalah kebiasaan, tapi dalam fikih maksimal itu boleh sampai 60 hari. Nah, jadi misalkan lahirannya tanggal 1, tanggal 20 darahnya udah berhenti, ya udah sholat. Jangan nungguin sampai 60 hari, kan boleh 60 hari. Ada loh kejadian, waktu saya ngajarkan ini, waktu ngajar offline di teras fikih, saya nggak menyampaikan materi, nifas itu maksimal 60 hari Bu. Tapi di hari keberapa pun darah ibu berhenti, ibu udah wajib sholat. Misalkan darah ibu berhenti di hari ke-20, ibu udah wajib sholat, langsung mandi. Jangan nungguin sampai 60 hari. Hah? Iya Kak Ustazah, kami nungguin sampai penuh harinya, walaupun nggak keluar darah, kami nggak sholat. Karena katanya 60 hari. Maksudnya 60 hari itu tenggang waktunya. Kapanpun darah putus, sudah wajib sholat. Ya. Maka maksimal nifas adalah 60 hari. Kemudian saya tuliskan terputus-putus selagi di masa 60 hari juga adalah nifas. Kayak tadi Bu ya, misalkan haid keluar nifas 10 hari, berhenti keluar lagi 5 hari, berhenti 4 hari keluar lagi 10 hari, berhenti 5 hari keluar lagi 20 hari. Selagi dalam masa 60 hari semuanya hitungannya adalah darah nifas. Ya. Next, Ibu bisa nggak terasa ya, udah setengah jam lebih aja. Oke.
saya masuk ke fikih kontemporer berikutnya, masalah pencegah kehamilan. Tadi kan kalau anaknya lahir jadi anak nih, udah selesai. Nifas, udah selesai pembahasan nifasnya. Sekarang habis lahiran Ustazah, saya mau KB. Nah, pencegah maksudnya setelah bahas nifas, setelah dia haid, dia melahirkan, dia nifas, setelah lahir anak, dia mau KB. Maka kita bahas fikih pencegah kehamilan. Nah, ibu-ibu saya tuliskan, bedakan antara mencegah kehamilan dan memutus kehamilan. Jadi dalam fikih, hukumnya beda antara mencegah kehamilan atau memutus kehamilan. Yang diharamkan itu adalah memutus kehamilan tanpa ada uzur syar'i. Itu haram. Kalau memutus kehamilan, misalkan anaknya 2, dia kena trauma dengan melahirkan dan takut badannya rusak, nggak mau repot menyusui, akhirnya dia minta ke dokter untuk tutup kandungan, ya, padahal nggak ada uzur apa-apa. Dia sehat-sehat aja, bisa melahirkan, tapi kena nggak mau repot, jadi menjaga kondisi supaya tetap sling dan biar nggak kendor dan macam-macam. Ditutuplah kehamilannya, diputus, nggak akan hamil lagi. Maka yang begini adalah haram. Nauzubillah. Jadi jangan sampai ketika orang ini meninggal dalam keadaan memutus kehamilan, bertemu dengan Allah, ya. Ketika Allah tanya, wahai fulana, kenapa kau tutup rahimmu? Apa mau kita jawab di hadapan Allah? Karena memutus. Lain lagi, yang kalau dia mencegah kehamilan. Mencegah kan berarti masih tidak memutus, hanya saja membatasi sampai batas waktu tertentu. Misalkan ini anak pertama Ustazah, dia sesar, ya kan, masa langsung lahiran lagi tahun depan? Masa cuma jarak 11 bulan terus lahir lagi, kata dokter masih basah, ya, kayak saya 4 kali disesar, ya. Misalkan pakai spiral, pakai suntik, atau pakai pil, apalagi, atau pakai implan, ya. Maka kalau niatnya mencegah, itu dibolehkan, bukan memutus. Mencegah itu ya untuk menjarak 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin yang lahiran normal. Karena saya Ustazah pengen anak saya dapat ASI-nya full, saya pengen jangan hamil dulu sampai anak saya 2 tahun, karena udah banyak juga ini guru Ustazah deket-deket banget, saya takut nggak bisa mendidiknya, saya mau KB dulu bicara, nggak masalah, karena dia mencegah kehamilan. Ya mungkin, tapi ibu akan menemukan juga pendapat yang maaf, menurut saya agak saklek, mengatakan bahkan KB juga nggak boleh Bu, karena ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah, ya biarkan aja pendapat orang tersebut, ya. Tapi dalam mazhab mayoritas fikih itu, kalau dia mencegah itu boleh, yang mencegah itu boleh, yang nggak boleh adalah memutus kehamilan. Memutus kehamilan itu boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa, sangat membahayakan nyawa ibu. Misalkan, kayak saya contohnya udah ditutup, karena sesarnya udah 4 kali. Ini orang sesar ini semakin sering, mungkin ada yang dokter ya ibu di sini ya. Sesar itu kalau semakin sering, yang dikhawatirkan nanti akan ada perlengketan plasenta, pendarahan ketika dan bisa mengorbankan nyawa. Kayak saya kemarin udah hampir, dokternya udah deg-degan, hampir nangis karena tensi ngedrop sampai 60, pendarahan, dan dengan pertolongan Allah akhirnya semua bisa cepat diselesaikan dan saya transfusi darah. Jadi beliau bilang ini Bu, konsekuensinya kalau sering sesar begini, karena khawatir perlengketan. Nah kalau sudah begini, ini kondisinya boleh memutus kehamilan karena sudah membahayakan nyawa, ya. Jadi hanya ini saja konteksnya, orang boleh memutus kehamilan, membahayakan nyawa, atau membahayakan nyawa janinnya. Ibu udah ketahuan kalau ibu hamil lagi, pasti bayinya bermasalah, karena ibu ada masalah dalam kehamilannya. Tapi kalau ibunya sehat, ya, memungkinkan lagi untuk hamil, apalagi lahirannya normal, maka untuk melakukan pencegahan itu boleh, tapi memutus kehamilan nggak boleh. Ya, mencegah boleh, pakai pil, KB, dan lain sebagainya. Tapi niatnya mencegah, bukan memutus ya Bu ya. Ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Termasuk saya akan Allah tanya, wahai Hayati Fasiha, kenapa engkau tutup kandunganmu? Ya Allah, karena saya sudah tanya dokter dan saya mengalami pendarahan, ya Allah, jadi saya tutup ya Allah. Kalau kita punya jawaban, alhamdulillah. Kalau misalkan, ya Allah, saya nggak mau lahiran lagi dengan 2 anak, ya Allah, saya tutup kandungan. Kenapa? Takut kendor dan bodi nggak sling lagi, gimana kita menjawab di hadapan Allah? Maka segala sesuatu kita siapkan jawaban kita di hadapan Allah, sebagaimana sudah Kikil itu mengatakan,
semua amalan kita akan Allah tanyai nanti, maka kita siapkan jawabannya. Jadi ibu-ibu itu ya ibu-ibu saya tuliskan, yang diharamkan adalah memutus kehamilan tanpa ada uzur syar'i seperti Ya. ya. Kemudian fikih kecantikan. Tadi kan ceritanya anaknya udah lahir ya Bu ya. Anaknya sudah lahir, terus ibunya juga sudah pakai pencegah kehamilan. Sekarang gimana merawat kecantikannya? Ini fikih kecantikan modernnya. Tadi pertanyaannya, Ustazah boleh nggak melahirkan sesar? Ibu ya, boleh nggak melahirkan sesar? Di Qatar sesar biasa aja Ibu ya? Iya. Biasa aja. Biasa aja. Sesar itu kalau dengan rekomendasi dokter boleh, tapi kalau dengan pilihan pasien tidak boleh. Sesar itu aslinya adalah haram. Sesar itu aslinya haram kecuali dengan rekomendasi dokter. Jadi orang yang bisa melahirkan normal, haram hukumnya milik sesar, haram. Misalkan gini, dok sesar aja deh, saya pengen anak saya lahir di tanggal bulan 10 tahun 2020 dok, biar tahun cantik, belah aja nggak apa-apa dok, sesar aja. Ini hukumnya haram karena dia bisa melahirkan normal. Kecuali dokter bilang, Bu maaf Bu ini bayi ibu sungsang, terus ada ketubannya sedikit, ibu juga hipertensi, maka harus disesar, baru boleh. Tapi kalau pilihan sendiri, sesar itu secara fikih hukumnya haram. Ya, ibu ya, dia menjadi boleh kalau ada keadaan mendesak dan diputuskan oleh dokter. Dok Ustazah gimana kalau itu konspirasi dari rumah sakit Ustazah, biar kita bayar mahal, itu dosanya usaha rumah sakit. Yang penting sebagai seorang muslim, pasiennya ikut kata dokternya. Kalau dokternya bilang jangan sesar, berarti belum boleh sesar. Hukumnya haram maksakan diri sesar kalau bukan secara pandangan kesehatan. Kemudian kita lihat setelah melahirkan, tentunya ibunya pengen cantik ya, kita masuk ke fikih kecantikan. Ustazah, untuk fikih kecantikan apa saja sih yang boleh dalam kontemporer sekarang? Kan banyak botox, banyak implan, banyak macam-macam lah gitu ya. Apa bahasanya itu lagi? Apa sih standarnya fikih dalam masalah kecantikan, boleh nggak muslimah itu cantik? Saya tulis Bu ya, dalam fikih itu apa saja boleh asal tidak ini. Ini SOP-nya ini Bu, nggak boleh dilanggar. Jadi orang itu boleh glowing, boleh cantik, ya asal yang berikut tidak dilanggar. Yang pertama, tidak merubah ciptaan Allah. Boleh cantik, tapi jangan rubah ciptaan Allah. Jadi kalau hidupnya sudah minimalis, jangan pengen hidung yang maksimal. Karena itu merubah ciptaan Allah. Ya, merubahnya baik dengan operasi total, mungkin operasi plastik, atau pakai yang kayak orang Korea buat, kayak ditempel-tempel apa tuh daging gitu ya. Kita lihat di makeup itu ada yang mereka pakai apa tuh, dimasukin ke dalam hidungnya, ditempel di luar. Itu merubah ciptaan Allah. Sama kalau misalkan bentuk bibir, jadi mau dioperasi, mau bentuk kayak bibir siapa, itu merubah ciptaan Allah. Jadi kalau nggak merubah itu kayak apa Ustazah? Mau dimaskerin, mau diglowingin, mau pakai mau diterapi pakai apa? Laser, kebersihan, kecantikan biar kulitnya bersih. Yang penting nggak ada yang berubah dalam bentuknya, nggak masalah. Kalau glowingnya berubah ya nggak masalah, kan emang wajahnya tetap begini aja wajahnya, cuman dia jadi berkilat bersih karena dibersihin, gitu ya. Ada treatmentnya, nggak masalah. Jangan sampai ada yang berubah. Kok Ustazah Fasihah sekarang hidungnya mancung? Wah, nggak mungkin. Nggak ada terapi mancungnya hidung tuh nggak ada. Ya kalau terapi treatment bersihin, glowingin ada. Tapi kalau ngemancungin nggak ada. Pasti ada operasinya atau ada sesuatu yang ditempelin yang nggak boleh di situ. Kemudian yang kedua, boleh cantik asal tidak bertato. Makanya itu haram dalam syariah. Tato alis, pokoknya segala bentuk tato itu haram. Makanya bahkan orang yang bertato itu wudhunya tidak sah. Orang tato itu menghalangi air wudhu terkena ke kulit, maka biar dia sholat baca Al-Baqarah, baca Yasin, sholatnya nggak sah. Karena air wudhunya nggak nyampe ke kulit, terhalangi oleh tatonya. Baik tato di alis, di bibir, atau di tubuh. Maka orang yang bertato ini kalau mau sholat wajib taubat, wajib menghilangkan tatonya. Yang ketiga, SOP-nya tidak boleh cukur alis. Karena ada hadisnya,
La'anallahu namisah wal mutanamisah. Allah melaknat perempuan yang mencukur alis dan yang dicukurkan alisnya. Nah, tapi dalam mazhab itu disebut alis kalau cuma suaminya yang lihat. Yang mungkin dari masa lockdown, Bu ya. Lockdown nih setengah tahun nggak apa-apa cukur alis depan suami, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ada laki-laki lain yang lihat. Itu menjadi boleh kalau cuma untuk suami. Ya, lockdown nih setahun nggak apa-apa, di rumah aja kok, mau cukur alis silahkan. Kalau keluar gimana Ustazah? Nggak boleh. Ya kecuali mungkin dia pakai cadar yang cadarnya nutup sampai alisnya ketutup, cuma matanya kelihatan. Makanya sebenarnya cukur alis ini dikatakan haram kalau dilihat oleh laki-laki lain. Kalau cuma dilihat oleh suami, cukur alis ini boleh. Ya. Tapi gimana caranya kalau kita nggak pakai cadar keluar, alis kita gimana? Tutupin, nggak pakai cadar kan lucu juga, cuma tutupin alis kerudungnya sampai sini kan juga ya Bu ya. Kemudian yang terakhir SOP-nya adalah tidak merubah warna dan bentuk. Tidak merubah warna dan bentuk. Jadi kalau bibir kita hitam, dikasih jadi merah, itu merubah warna namanya. Tapi kalau sekedar sedikit mendekati warnanya nggak masalah. Tapi kalau berubah total itu tidak boleh. Termasuk merubah bentuk juga tidak boleh. Tadi hidung, matanya kecil jadi gede gitu ya. Makanya soft lens, kontak apa sih namanya itu yang di mata? Soft lens ya. Soft lens itu dia boleh kalau memang kebutuhannya untuk pengganti kacamata. Tapi kalau untuk gaya supaya mata kelihatan gede dan seperti kucing itu menjadi tidak boleh karena tujuannya sudah merubah bentuk dan berubah warna. Jadi adapun selain yang ini semuanya boleh. Ya, mau di glowingin, mau di botoxin, mau di body treatment apa silakan, yang penting tidak berubah ciptaan Allah, tidak merupakan tato, tidak ada cukur alis, tidak berubah warna dan bentuk, maka selain itu adalah boleh. Ustazah ini semua boleh, ini semua nggak boleh, terus yang bolehnya pokoknya boleh Bu ya, dan ini boleh. Kalau celak boleh nggak Ustazah? Celak itu boleh, karena berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas ketika di surat illa ma zahara minha, di surat An-Nur ya, ketika Allah mengatakan tidak boleh perempuan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak itu adalah termasuk celak. Jadi celak itu boleh bagi perempuan ya asalkan masih dalam batas kewajaran. Jangan juga pakai celaknya kayak Cleopatra sampai mancing gitu ya. Itu kan sudah tidak lagi di batas kewajaran. Tapi kalau dalam celak standar biasa nggak masalah. Bedak boleh nggak usah saya? Bedak boleh asal jangan berubah warna. Yang tadinya kulit kita coklat, bukannya jadi warna hijau, ya kan nggak bagus juga. Karena sudah berubah warna. Ya kalau sering warna kulitnya coklat jadi putih boleh nggak usah, nggak masalah karena kan deket-deket aja. Maka selain yang 4 ini, selain berubah ciptaan Allah, selain tato, selain cukur alis, selain berubah warna, semuanya boleh. Silakan lakukan apapun di wajah kita. Ini sesuai dengan bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 119 tentang bagaimana setan menggoda manusia untuk berubah-ubah ciptaan Allah. Nah, jadi ini Ibu ya, yang paling penting kita pelajari masalah fikih kecantikan, fikih darah. Tadi haid adalah minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari, nifas minimal tetes darah, maksimal 60 hari. Kemudian yang boleh adalah mencegah kehamilan, tidak boleh memutus kehamilan. Juga SOP bagaimana fikih kecantikan dalam Islam. Di Islam itu yang boleh itu lebih banyak daripada yang nggak boleh. Ya. Ustazah, warna baju apa yang boleh dipakai perempuan? Silahkan pakai baju warna apa saja, yang penting tidak nerawang dan tidak membentuk badan. Oh, kita harus pakainya warna hitam aja Ustazah, nggak boleh pakai kuning, nggak boleh pakai warna merah. Ya, silahkan kalau punya pilihan pribadi, tapi tidak boleh memaksakan orang lain karena syariat tidak ada dalam fikih diharamkan. Tidak ada. Tapi kalau pilihan pribadi silahkan, tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Demikian pengantar dari saya Ibu yang masalah haid, nifas, KB dan kecantikan. Selanjutnya kita bisa buka dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Amaniah moderator tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair, Ustazah Hayati Fatihah. Ibu-ibu semuanya, luas sekali muatan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita tadi.
yang mana semoga pemaparan ilmu yang Ustazah sampaikan tadi menjadi muara ya, menjadi muara bagi kita untuk senantiasa tidak stop sampai di sini tentunya, tapi ingin belajar lagi dan lagi. Semakin penasaran, ingin tahu bagaimana sih sejatinya ilmu itu dipelajari dengan sempurna. Nah, untuk itu ini waktu kita masih banyak, alhamdulillah ya. Ini waktu untuk antuna semuanya. Silakan bagi yang ingin bertanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, boleh kirim via chat ya, boleh kirim via chat, boleh tujukan ke host atau ke everyone juga boleh. Boleh juga kalau yang mau bertanya langsung dan menyapa ustazahnya boleh angkat tangan, silahkan. Sekalian kenalan sama ustazahnya ya. Yang ngomong dari mana nih gitu ya. Ayo boleh angkat tangan, boleh menyampaikan pertanyaan ataupun unek-unek ya. Yang mau curhat juga boleh ya. Silakan. Tafadhalna, silakan. Waktu kita masih banyak sekali ya. Tidak ada yang ingin bertanya langsung? Mungkin untuk pertama sini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya, yang kita pilih dulu, kita bacakan. Ya, saya beri kesempatan, silakan dicatat apa yang kira-kira ingin ditanyakan. Tadi Masya Allah luas sekali ya pemaparan dari beliau. Kita dikasih rumus, dikasih ya kewajiban apa saja yang harus kita lakukan dan segala macam tadi ya. Kan di rumus apa coba? Masih ingat nggak? Rumus mengetahui jadwal haid kita. Batas maksimal, batas minimal ya, itu sementara boleh dicatat ya, ditempel bila perlu di dinding. Jadi itu bisa dijadikan acuan sekali ya. Bisa dijadikan ya. Ya, sekarang saya bacakan pertanyaan yang pertama. Ustazah, masalah seputar haid. Kalau kita sudah melihat tanda cairan bening, terus langsung mandi wajib, tiba-tiba hari ke-11 dan 12-nya keluar lagi lendir coklat. Apakah kita harus mandi wajib lagi? Pernah dengar katanya cukup sekali niat mandi wajibnya, nggak usah berulang-ulang karena ukuran sudah melihat keluar cairan. Itu bagaimana hukumnya Ustazah? Bagaimana Ustazah Hayati, bisa dipahami? Bisa langsung dijawab Ustazah, nanti saya bacakan satu-satu, boleh langsung dijawab. Kedengaran ini ya, Mahnia ya? Iya. Mau diulang Ustazah pertanyaannya? Oh, cukup. Udah. Jadi okay. susulan itu, selagi dalam masa 15 hari haid dan wajib mandi. Jadi mandi yang kemarin misalkan putus di hari ke-10 atau di hari ke-9, kita sudah mandi kan ya, karena keluar cairan bening. Ternyata 11-12 keluar lagi, nanti di hari ke-12 ketika dia putus, kita mandi lagi. Karena ini masih hitungnya haid. Ya, bagaimana? Ustazah cukup? Cukup insya Allah, jadi tetap mandi ya? Iya, karena iya betul. Iya betul, karena tadi masih masuk dalam masa maksimal haid ya Ustazah, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, ini boleh saya bacakan. Bagaimana mengkodok sholat yang ditinggal saat darah tapi bayi masih di dalam perut? Ya, ini saya juga pernah mengalami nih Ustazah. Jadi lahiran anak pertama itu luar biasa ya, 3 hari di rumah sakit tidak keluar-keluar juga babynya. Itu cairan semacam ketuban segala macam itu udah keluar, kemudian flek darah juga sudah keluar dan kita dalam kondisi sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, impus dan segala macam. Otomatis begitu banyak sholat kita yang tertinggal. Kurang lebih pertanyaan yang ada di chat ini sama dengan apa yang saya alami. Tafadholi Ustazah. Ya, jazakillah khairan. Jadi caranya itu mengkodok sholat sebenarnya boleh kapan saja ya. Tapi kalau saya biar gampang itu kita ingat misalkan saya punya utang sholat 2 hari sama Allah. Saya itu kontraksi udah 2 hari, udah keluar cairan-cairan, saya nggak sambut sholat, berarti saya punya utang 2 hari.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, punya hutang 10 sholat. Jadi biar gampang, sekarang setiap kali sholat fardu, setelah salam, setelah doa, bangkit lagi untuk sholat. Sholat misalkan sekarang kalau waktu di Samarinda zuhur ya, selepas saya sholat zuhur, selepas saya salam, saya bangkit lagi niat sholat zuhur, sholat fardhu zuhri, arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Jadi biar gampang ingatnya, oh berarti saya punya utang 2 sholat zuhur. Berarti 2 hari ini saya sholat zuhurnya double. Nah, nanti asar lagi. Setelah selesai sholat asar yang biasa, bangkit lagi niat sholat fardhu asri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Jadi biar ingatnya gampang, oh berarti saya harus 2 kali sholat dalam 2 hari ini karena untuk tutupin hutang yang dulu. Tapi sebenarnya sih nggak terhitung dengan waktu. Boleh aja misalkan sholat asar dibayar di waktu duha, boleh nggak Ustazah? Boleh. Misalkan habis kajian di kita, kan di sana masih waktu duha. Iya Ustazah, saya ingat saya punya utang zuhur asar waktu lahiran. Oh ya udah, berarti habis kajian walaupun waktu duha, saya mau sholat 8 rakaat, 4 rakaat pada zuhur, 4 rakaat pada asar. Waktu sebelum melahirkan itu saya punya utang sholat, boleh. Jadi sebenarnya untuk bayaran sholat itu kodok sholat nggak terbatas dengan waktu, kapanpun boleh. Tapi biar gampang kalau dari saya dibarengkan dengan sholat wajibnya, jadi didabelkan. Biar kita ingat saya utang berapa hari, berarti dikalikan berapa hari ke depan saya sholat zuhurnya double. Oke, Masya Allah. Bagaimana penanya? Kalau masih ada yang menjanggal, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh bertanya langsung ya. Dibuka ininya, audionya, dan juga mungkin bisa dibuka videonya ya. Kalau cukup, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah, Ustazah, ini kita banyak sekali nih yang bertanya. Kita coba jawab satu-satu ya. Ini ada pertanyaan juga, pertanyaan cukup menarik. Ini sepertinya yang bertanya sering mempercantik diri nih sepertinya. Iya, kalau pakai bulu mata palsu katanya, walau cuma untuk acara tertentu gimana Ustazah? Iya Ustazah, misalkan ngadirin acara pernikahan atau misalkan anak kita, keluarga kita yang menikah, biasanya kita kan sering didandani Ustazah, ditempel sini, ditempel situ, dipasang alis segala macam. Atau bahkan pengantin Ustazah, saya sendiri ngalami tuh, pas pengantin bulu mata ditambah, hidung dibuat agak mancung, ya seperti itu. Gimana kira-kira Ustazah hukumnya? Ya betul, mungkin itulah dulu mungkin salah satu yang mesti kita taubatkan adalah mungkin dosa kita ketika jadi manten ya, dulu ya kita dicukur alis, namanya juga mungkin karena masa lalu kita mungkin namanya juga masih gadis, euforia semangat menikah gitu ya, jadi karena belum ngerti juga, termasuk juga dulu anak tuh nikah tuh kata periasnya enggak, jangan dicukur ya mbak, kata dia enggak dicukur, cuma dirapiin. Pas habis nikah saya ngaca, ya Allah ini dicukur sama dia. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita taubat dari yang masa lalu kita dulu, berapa tahun lalu kita menikah yang sudah dirias-rias kayak apa. Ya. Jadi sebenarnya menyambung bulu mata ini sama dengan mencukur hukumnya. Jadi mencukur dengan menyambung hukumnya sama-sama tidak boleh. Jadi menyambung bulu mata itu nggak boleh. Kenapa? Ada hadis Rasulullah, la'anallahu wasilah wal mustawsilah. Bahkan kalau tadi mencukur untuk suami boleh, kalau menyambung bahkan untuk suami aja nggak boleh. Ya, kalau mencukur itu masih lebih ringan karena dia masih dibolehkan untuk suami. Ya kalau misalkan pakai cadar keluar di rumah belum suami lihat nggak masalah kalau nyukur. Tapi kalau nyambung bahkan untuk suami pun nggak boleh. Ada hadisnya ketika zaman Rasulullah, ada seorang ibu anaknya mau nikah, dia minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak anakku besok mau nikah tak pakaiin rambut palsu biar cantik, rambutnya pendek gitu. Apa kata Rasulullah? Nggak boleh. La'anallahul wasilah wal mustawsilah. Kalau untuk masalah sambung menyambung nggak boleh. Makanya pakai, maaf ya ibu ya, karena memang kita menyampaikan hukum fikihnya ya, walaupun mungkin nggak enak untuk kedengaran, tapi memang itulah sebenarnya nggak boleh pakai bulu mata palsu, itu adalah haram. Karena yang kita takutkan adalah jangan sampai ini Ustazah, boleh nggak kita bilang sama Allah, saya nggak tahu ya Allah. Nanti pada hari kiamat, misalkan ada orang melanggar hukum Allah, ditanya, wahai fulana, kenapa engkau langgar hukumku ini? Jawabannya, nggak tahu ya Allah. Ada media sosial, banyak ustazah di mana-mana, akan ada pertanyaan susulan berikutnya karena tidak belajar. Nah, makanya setelah kita tahu ya kita taubat, ya Allah masa lalu sudah, ya Allah saya minta ampun, jangan sampai kesalahan kami, dosa kami ketika
resepsi pernikahan menjadi pengancam keberkahan rumah tangga kami. Syariah Allah gitu ya. Untuk sekarangnya kita menyadari bahwa tidak ada cukur mencukur, sambung menyambung. Nah jangan sampai kita lagi pas lagi pakai alis sambung kita meninggal, tanya sama Allah gimana? Masya Allah. Apa namanya? Maka jazakillah khair Ustazah. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi tidak boleh bantah ya Ustazah, tidak boleh, dan yang sudah tidak boleh sama sekali, dan yang sudah melakukannya ataupun yang sudah sudah pengantin ya di sini, dan rata-rata yang namanya pengantin di make up seperti itu. Mari kita bertaubat. Solusinya tadi ya kata Ustazah, kita bertaubat. Ketika kita sudah tahu ilmunya, itu jangan kita lakukan lagi. Oke, jazakillah khair Ustazah. Kemudian ini ada pertanyaan, apa hukumnya memakai gigi palsu? Apa ada perbedaan dengan pasang kawat gigi atas rekomendasi dokter? Atau Ustazah ini saya tambahkan, ini biar lebih ngena ya. Pernah ada teman saya memang yang giginya itu agak kurang bagus ya, mohon maaf, agak kurang bagus dalam artian agak ke depan seperti itu. Dia copot semua Ustazah. Giginya dia copot semua, yang di depan dia copot dan diganti dengan gigi yang palsu. Nah ini mungkin bisa ditambahkan di pertanyaan ini saja. Gimana hukumnya? Ya, pakai gigi palsu hukumnya kalau memang dia kebutuhannya, ya namanya gigi kebutuhan kan ya. Kalau memang kebutuhan maka dia boleh pakai gigi palsu. Bahkan boleh pakai gigi palsu emas, boleh. Apa dalilnya Ustazah? Dalilnya pada zaman Rasulullah ketika ada seorang sahabat ikut perang, hidungnya kepotong setengah. Alhamdulillah Bu ya, hidungnya kepotong setengah gitu ya, potong. Kalau kita kepotong nggak kepotong sama aja, nggak ada. Nah, kan kepotong sebelah sama sahabat ini diambil hidungnya biar kelihatan nggak jelek, yang pakai hidung setengah itu. Terus apa kata Rasulullah? Kenapa pakai tanah? Pakai emas aja. Karena kan lebih kuat dan lebih permanen kalau pakai emas ya Bu ya. Akhirnya pakai emas tuh hidungnya. Nah, dalam fikih gigi juga boleh pakai gigi emas. Sudah pakai gigi emas Ustazah? Ya boleh pakai gigi emas. Nah, sekarang masalahnya karena dihiaskan pada hidung tadi ya, kalau hidung boleh emas, maka gigi juga boleh emas. Sekarang kalau pakai behel ini kalau memang untuk merapikan gigi ke posisi normalnya dan dia di dokter masangnya benar-benar kepada ahlinya, maka itu boleh. Misalkan giginya terlalu maju, apa giginya nggak pas gitu ya, strukturnya, boleh pakai halal. Jadi kalau ada yang buku baca hukum behel itu haram, itu sembarang aja nulisnya. Behel itu boleh kalau untuk merapikan gigi ke bentuk yang sebenarnya. Behel yang haram itu adalah behel yang giginya udah bagus, pakai behel cuma buat gaya-gaya aja supaya seksi atau supaya gimana gitu, kalau ketawa kelihatan imut-imut, itu haram karena untuk berhias. Tapi kalau memang dia behel untuk kebutuhan menormalkan posisi gigi, itu boleh. Ya, jadi ngasal aja tuh ada orang bilang behel itu haram. Harus dibedakan fungsi behelnya. Nah tadi kasihan juga sebenarnya dia ya, jangan dicopotin giginya. Kan bisa dibehelin sebenarnya. Mungkin belum musim behel kali ya Mania. Iya, sepertinya belum musim behel itu Ustazah. Oke, Masya Allah, Barakallah Ustazah. Luar biasa ya. Jadi intinya tadi ketika ada maslahat di sana ya Ustazah, ketika ada kebaikan yang bisa kita dapatkan itu masih dalam kategori boleh ya. Yang tidak boleh itu ketika pengen apa tadi? Pengen sekedar hias-hias sekedarnya aja, pengen sejuta. Iya, benar. Atau pengen biar giginya berwarna, begitu ketawa ada hijau, kuning, merah seperti itu, berarti tidak boleh ya Ustazah. Oke, banyak banget ini Ustazah pertanyaan. Ini saya ambil pertanyaan berikutnya, yaitu apa tadi? Oh ya, bagaimana mewarnai rambut Ustazah? Bolehkah kita mewarnai rambut katanya? Dan di sini ada juga dia bilang, bolehkah pakai lipstik? Ya, saya lagi pakai lipstik Ustazah masalahnya. Coba, boleh Ustazah silakan dijawab. Kalau mewarnai rambut itu boleh Bu ya, mau merah, ungu, pink, hijau. Warna yang tidak menghalangi air mengenai rambut. Artinya biar ketika kita mandi wajibnya sah. Yang ada kan memang dia yang tembus air yang halal itu boleh. Kan kita pakai jilbab juga, yang dia kan cuma mahram sama suami aja kan. Mau rambutnya kayak rambut nenek warna kuning, merah, hijau, nggak apa-apa, terserah boleh aja. Mau jadi warna coklat boleh, nggak masalah.
Ya, sama seperti model rambut ada aturannya nggak usah, nggak ada, yang penting jangan botak lah ya. Mau dipotong kayak gimana terserah. Nah, boleh mewarnai rambut boleh, tapi harus dengan pewarna rambut yang tembus air, yang halal supaya ketika kita mandi wajib boleh. Nah, kemudian kalau pakai lipstik gimana Ustazah? Kalau warna lipstiknya dengan warna bibirnya dekat, nggak masalah. Tapi kalau jauh dari warna bibir aslinya, ini sudah berubah warna. Oke, oke. Misalkan bibir aslinya warnanya hitam gitu ya, terus pakai yang merah banget. Apa kalau sekedar kita cewek-cewek, kita perempuan sih nggak masalah. Kita mau pakai yang merahnya kayak Demi Moore, mau pakai kayak Delima nggak masalah. Kalau depan kita cewek-cewek, Iya. cewek-cewek masih muda. Ya, tapi kalau ada yang laki-laki yang non mahram, tidak boleh terlalu jauh dari warna asli bibir kita. Oke. Tapi kalau berhias di depan suami dengan warna apa aja boleh ya Ustazah ya? Selagi bukan non-muhrim yang non-mahram yang melihat. Masya Allah, barakallah Ustazah. Oke, di sini ada lagi pertanyaan Ustazah. Mana tadi? Oke, nah di sini menarik sekali sebenarnya pertanyaannya. Jadi mungkin saya simpulkan. Jadi dia itu masa haidnya 7 sampai 8 hari. Kemudian sepertinya ini selesai, haidnya di ke-8 ini selesai. Malamnya terereng, biasalah ya, namanya suami istri. Suaminya biasanya kalau istrinya lagi haid itu udah hari ke-7 ke-8 udah colek-colek, udah bersih ya, gitu. Misalkan, wah mama tadi saya lihat udah pakai mukena, berarti udah sholat ya. Nah, jadi seperti ini, dia hari ke-8 itu udah suci Ustazah, udah bersih. Memang kelihatan tidak ada lagi darah yang keluar, kemudian malamnya ya berhubunganlah suami istri. Tiba besoknya darah keluar lagi Ustazah. Bagaimana ceritanya ini Ustazah? Kira-kira gimana hukumnya Ustazah? Ya. Selagi memang prasangka dia ketika mandi wajib itu sudah bersih, maka apapun yang dia lakukan setelah itu insya Allah tidak berdosa. Termasuk dia sholat, kan dia harusnya berdosa ya kalau ada dipaksa sholat. Termasuk tadi yang Amahnya tanyakan, maka insya Allah nggak apa-apa karena prasangka dia sudah suci. Kecuali memang belum tahu belum suci dipaksain, ya berdosa. Tapi kalau sudah ada prasangka suci dan dia mandi, maka tidak berdosa insya Allah. Insya Allah, khair insya Allah. Karena memang udah bersih ya Ustazah, dan kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri ya, melayani suami dengan baik. Jangan ada kebiasaan bahkan istri itu agak males-malesan ya, maksudnya udah bersih, nanti dulu tunggu lagi 2 hari 3 hari kayaknya keluar lagi. Nah itu gimana Ustazah ya? Itu justru lebih bahaya karena kalau nggak keluar silakan layani suami dengan baik. Kenapa Ustazah? Justru kalau nunda-nunda mandi lebih gak enak karena kalau ternyata ditunda dan gara-gara kodoknya banyak kan. Iya betul sekali. Ya. Karena mungkin lagi kurang mood Ustazah, males kan. Suami tadi udah colek-colek, kitanya kurang mood, jadi udah tunggu dulu seperti itu. Itu ternyata tidak boleh ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya mau tanya Ustazah. Saya pakai pil KB. Saat menjelang pil KB-nya habis, ya pil putih yang beliau pakai, saya lupa minum pil. 2 hari kemudian keluar flek coklat sampai 3 hari sampai keluar darah mens. Apakah yang ketiga hari flek itu masuk haid? Terima kasih Ustazah. Ini Ustazah? Iya, itu sudah masuk masa waktunya. Nah iya, ini yang bertanya boleh bersuara yang bertanya. Ustazahnya menanyakan ulang apakah yang bertanya pada saat itu memang sudah masuk jadwalnya haid ya Ustazah, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, fatafadholi. Ya, itu karena udah menjelang suci, biasanya udah mau haid Ustazah. Karena kalau pakai pil itu kan 25 hari. 25 hari, terus setelah maksudnya pil yang pinknya itu 25 hari, kemudian pil putih. Waktu diminum pil putih yang harusnya pil putih minum 2 hari, biasanya langsung keluar darah. Nah ini saya pas minum pil yang pink, kira-kira menjelang hari ke-25 itu lupa gitu. Terus kemudian 2 hari kemudian keluar darah.
keluar flek, sorry. Hmm. Biasanya kalau minum pil putih 2 hari kemudian baru keluar flek dan darah. Jadi saya bingung itu. Ini karena saya lupa, biasanya 2 hari kemudian keluar flek gitu. Itu keluar darah haidnya berapa Gimana? hari? 2 hari setelah saya lupa itu. Jadi saya lupa minum. Totalnya berapa hari semuanya darah keluar? Keluar fleknya. Flek dengan darah haidnya. Oh, kira-kira 2 hari. Oh, 2 hari aja. Iya. Biasanya haid berapa hari? Karena saya minum pil biasanya 7 hari. Oh, berarti yang Jadi 2 harinya setelah haid. Jadi setelah keluar darah haid, saya tunggu sampai 5 hari, terus saya start lagi minum pil. Biasanya nggak lama terus berhenti darahnya. Jadi kira-kira 7 hari dari keluar darah yang merah, 7 hari. Hari kelima saya minum pil, hari ke-7 selesai. Jadi saya mandi. Oke. Cuma yang bikin bingung itu karena saya lupa sebelum pil putih, sebelum hari ke-25, saya lupa minum pil. 2 hari kemudian keluar flek. Itu 3 hari kemudian, 2-3 hari kemudian baru keluar darah mens. Haid, berarti dia nggak masuk hitungan haid ya. Berarti yang flek itu nggak termasuk ya, Ustazah? Dari hari biasanya yang masuk. Oke. Gimana? Oke, gimana Ibu Nanik ya yang bertanya tadi? Jadi Iya, saya. bisa dipahami nggak, Bu? hati-hatian kan 2 hari ya Bu ya. Nanti dikodo aja sholatnya. Iya, oke. Oke. Oke, Ya, ini baik. mohon Terima maaf kasih, ya Ustazah. para penanya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan ya, saya coba runut satu-satu ya. Ini ada lagi Ustazah pertanyaan. Ini Ita nama beliau, nggak apa-apa ya karena di sini ketulisnya begitu. Keluar darah nifas hanya 2 minggu. Kemudian selanjutnya hanya keluar flek-flek tapi tidak tentu. Misal hari ini keluar, terus besok stop. 2 hari kemudian keluar lagi. Begitu terus sampai sekarang. Sudah kurang lebih 35 hari sejak kelahiran. Nah, bagaimana dengan mandi junubnya Ustazah? Bagaimana Ustazah? Berarti Bu Itanya sampai sekarang masih nifas Bu ya. Pokoknya sampai 60 hari warna kuning, coklat, flek, semuanya sampai 60 hari semuanya nifas. Iya, betul. Iya. Ya tadi sudah disampaikan ya oleh Ustazah Hayatinya. Jadi maksimal masa nifas kita itu 60 hari. Yang 40 hari tadi adalah kebiasaan. Jadi untuk kita itu sampai sekarang masih masuk kategori nifas. Oke. Nah, Ustazah, gimana hukumnya jadi perias pengantin? Kalau tadi hukum yang dirias ya, bagaimana hukum yang menjadi perias pengantin dan uang yang didapatkan dari merias pengantin tersebut? Nah, betul ya. Gimana ini kira-kira Ustazah? Iya, sebenarnya kita butuh ini ya, improvisasi gimana tetap cantik tanpa harus melanggar SOP-nya Allah. Gimana tetap cantik pengantinnya tanpa harus pakai bulu mata, tanpa harus cukur alis. Nah, gimana caranya? Ya, ini butuh improvisasi memang pencukur alis perias pengantin ini. Ya, misalkan ditebalkan dengan bedak, ininya alisnya sebagian jadi seolah-olah tipis. Ya, atau misalkan gimana bulu matanya supaya terlihat. Ya, sebenarnya nggak jelek juga sih kalau nggak pakai bulu mata palsu ya. Jadi boleh buat aja nggak masalah sih ya. Artinya kita seorang muslim buat tren baru, hiasan pengantin Islami gitu ya. Karena pernikahan ini kan sebenarnya sakral banget Bu ya. Setiap dosa itu nggak ada yang gratis di hadapan Allah, ada tebusannya. Jadi jangan sampai dosa-dosa kita di masa resepsi ini tebusnya dijalani setelah pernikahan, yang ngambek mulu sama suami, yang anak bisa diatur dan macam-macam. Ternyata ini adalah tebusan dari
dosa kita ketika melanggar SOP Allah, ketika jadi pengantin. Nggak ada dosa yang gratis, nggak ada makan siang yang gratis. Sama Allah juga nggak ada dosa yang gratis, semua ada tebusan. Kalau menurut saya sih gitu ya, udah waktunya memang kita improvisasi gimana ada riasan cantik tapi nggak melanggar SOP-nya Allah. Jadi nggak haram perias pengantin, asalkan SOP-nya Allah diikuti. Jadi antara perias dan yang dirias mestinya harus paham dengan ilmu fikih ya, biar tidak ada kejadian berdosa dua-duanya, Masya Allah. Oke, ini kesempatan kita ya sebagai muslimah ya untuk tadi memunculkan bagaimana cara menghias pengantin yang islami tanpa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tertuntut kita ya di sini. Ustazah, lanjut pertanyaan. Boleh nggak misalnya Ustazah, istrinya itu udah selesai haid, tapi belum sempat mandi wajib nih, udah selesai haidnya dan suaminya ngajak berhubungan, boleh nggak mandi wajib dibarengkan aja jadi biar sekali, karena kan statusnya belum suci juga seperti itu, boleh nggak Ustazah? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhabnya Indonesia ya, mazhabnya Imam Syafi'i nggak boleh, harus mandi dulu. Tapi dalam mazhabnya Imam Hanafi boleh, karena ketika Allah mengatakan wala taqrabuhunna, dan janganlah dekatin mereka si perempuan-perempuan haid sampai mereka suci. Mazhab Hanafi mengatakan suci artinya suci nggak ada darah lagi, nggak masalah, belum mandi nggak masalah. Ya mungkin suaminya pindah mazhab ya. Intinya ada dua pendapat. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, mazhab Hanafi boleh. Iya. Nah seperti itu gimana? Pindah-pindah mazhab jadi kesannya ngambil yang ringan gitu. Ya kalau dia paham dalilnya dengan baik, ya nggak masalah sih. Oh berarti boleh. Ya. Jadi bukan saya yang bertanya, ini saya menyampaikan. Iya benar. Ya. Jadi kalau istri kan kalau istri kan samina sama teman aja ya. Iya seperti itu. Tapi insya Allah bagi yang paham ya, suami paham, istri paham, alangkah baiknya menunda dulu ya. Mandi wajib sempurna ketika selesai haid, baru nanti tadi berhubungan dengan suami, baru mandi wajib. Ini mungkin kasusnya musim dingin kali ya, malas mandi berulang-ulang ya. Oke, selanjutnya Ustazah, ini pertanyaannya. Oke, ini sepertinya hampir sama ya. Ini oke, kita masuk ke ini, Ustazah. Seandainya haid kita sampai 2 minggu, sementara datangnya maju 3 sampai 1 minggu, tergantung kondisi badan, capek atau stres. Kalau kita hitung hari bersihnya kan kurang dari 15 hari. Sementara hari pertama haid langsung banjir katanya. Dan ini terjadi sejak saya disteril karena sudah 4 kali sesar dan hamil anak saya pendarahan dari hamil 6 bulan akibat plasenta previa. Bagaimana menyikapi masalah seperti ini, Ustazah? Halo. Tadi masalahnya adalah haidnya. Gimana tadi? Amadia terputus sebentar. Iya, jadi haidnya itu sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti 14 hari ya? 14 hari. Sementara datangnya maju 3 sampai 1 minggu tergantung kondisi badan. Intinya sepertinya pertanyaan dia ini Ustazah, jadi dia haid bersihnya tapi belum masuk ke kategori minimal masa suci. Sepertinya seperti itu. Tapi kendalanya karena itu terjadi sejak beliau ini disteril karena sudah 4 kali sesar. Jadi ada alasan istilahnya kenapa seperti itu, berarti karena memang itu ada penyakit atau segala macam. Mungkin itu Ustazah yang bisa saya simpulkan. Ya, sebenarnya kalau steril itu tidak menyebabkan itu ya. Mungkin kalau faktor lain seperti hormon mungkin. Kalau intinya kalau rumusnya selagi belum nyampe 15 hari masa sucinya, mau gimana pun warna darahnya, mau banyak banget, tetap itu nggak masuk haid.
hitungnya minimal dari 15 hari suci. Oke. Sebenarnya ketika kita udah tahu rumusnya tadi, gampang ya Ustazah ya? Minimal masa suci. Biar apa warna darahnya. Iya, betul. Biar warna darahnya apa, selagi dia bukan 15 hari, belum masuk. Betul. Mau apapun warna darahnya, mau deras tidak derasnya, yang keluar kalau belum mencapai 15 hari masa suci, itu berarti apa? Silakan simpulkan. Jadi intinya kalau kita sudah tahu tadi ya, rumusnya dari Ustazah tadi, 24 jam itu minimal masa haid, 15 hari minimal masa haid, 15 hari minimal masa suci. Itu boleh dicatat ya. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan, Masya Allah, ini pertanyaan sayang anak ya. Ini orang tuanya bertanya tentang kondisi yang dialami oleh anaknya. Anak perempuan saya berumur 11 tahun, sudah mulai haid dari tahun lalu. 2 bulan yang lalu dia tidak mendapatkan haid selama 2 bulan. Oke, jadi haidnya sudah pernah sekali ya, kemudian stop 2 bulan. Kemudian hari ini, hari kedua dia dapat haid yang sebelumnya sudah kecoklatan seperti mau selesai. Tapi 3 hari yang lalu kembali datang darah merah haidnya lagi. Sejak hari ke-20 hari, ini gimana ya? Ada yang bisa paham? Sejak hari ke-20 saya baru ingat kalau saya hitung. Nah, saya sudah meminta dia untuk memulai sholat lagi. Untuk hal ini bagaimana hukumnya? Intinya dia salah hitung, Ustaz. Bagaimana statusnya? Salah hitung jadwal haid anaknya, sedangkan anaknya istilahnya dia bilang kamu masih haid. Ternyata anaknya itu kalau dihitung-hitung tidak haid lagi. Bagaimana hukumnya? Yang beliau tanyakan hukumnya. Atau mohon maaf, ini pertanyaan dari Ibu Mutiara. Kalau Ibu Mutiara masih ada di sini, boleh Ibu Mutiara bertanya langsung ke ustazahnya. Takut saya salah mendeskripsikan ya. Silakan Ibu Mutiara. Siapakah Ibu Mutiara di sini? Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya Bu. Ya, saya kan ingatnya maksimal hari ke-15 baru boleh sholat dan ngaji gitu. Dan ternyata saya baru ingat di hari ke-20 anak saya masih kecoklatan haidnya. Kemudian 3 hari yang lalu itu keluar darah haid lagi gitu. Nah ini gimana menyikapinya, atau harus tetap sholat dan ngaji atau bagaimana gitu? Oke, sepertinya ustazah kita ada gangguan ya, tuh kelihatannya. Assalamualaikum Ustazah Hayati. Itu ada tandanya ya, itu kayaknya sinyalnya lagi kurang ini ya, nggak stabil. Boleh dipending dulu ya Ibu pertanyaannya, Ibu Mutiara. Iya, mohon maaf. Iya, karena saya tidak berhak menjawab di sini. Oke, kita boleh ingin bertanya lagi, boleh. Nanti ketika ustazahnya sudah stabil lagi, koneksinya nanti saya sampaikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini Masya Allah peserta kita cukup banyak ya, 107. Silakan, ini kesempatan sekali buat bertanya. Jangan setelah kajian ini masih ada yang gamang ataupun ragu-ragu memutuskan suatu hukum. Padahal kita sudah dikasih kesempatan, istilahnya sudah dihadirkan memang sosok yang keluasan ilmu fikihnya ada di sini gitu ya. Jangan menyesal. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Dina Mbak mau nanya. Dina. Oke. Mbak, saya mau nanya, itu tadi kayaknya rumusnya barangkali untuk yang masih usia produktif ya Mbak ya. Jadi karena kalau saya ini kan saya kayaknya sudah mendekati menopause sehingga haidnya sudah mulai tidak teratur. Jadi untuk menghitung 15 hari off, 15 hari enggak mens itu agak sulit karena kadang-kadang bisa jadi dalam sebulan itu saya bisa mens 3 atau 4 kali.
Nah, untuk menghitung bersih atau enggaknya, terus kapan harus mandi wajib, terus kapan itu yang haid atau enggak, itu terakhir-terakhir agak mulai sulit, Mbak. Jadi kadang-kadang bingung juga, sehari itu kadang-kadang saya bisa, oh ini mens nggak ya, ini haid nggak ya, gitu. Jadi kadang-kadang saya bisa mandi bersih itu 2 kali sehari. Nah, itu kira-kira bagaimana untuk mensiasatinya yang sehingga, karena saya juga nggak mau kan, ini sholat ternyata masih haid, ini udah haidnya udah selesai kok, masih belum sholat gitu loh. Nah, itu pertanyaannya, Ustazah bisa bantu jawab. Oke, terima kasih Bu Diana. Bagaimana Ustazah Hayati? Tadi bisa menyimak pertanyaan dari ukti kita Diana. Mbak Dina. Oh, Mbak Dina ya, Mbak Dina ya. Oke, ini ya, haid yang mau menjelang menopause ya. Iya, sekali. Jadi di Haram nggak ada menopause misalkan haid, jadi hitungannya tetap sama, minimalnya 15 hari saja. Iya, oke. Jadi sempat terputus ya. Iya. Iya, silakan Ustazah. Kalau darahnya keluar terus gimana Ustazah? Maka diambil kasusnya, misalkan kasusnya kayak gimana tadi Bu, keluarnya berapa hari? Dalam Ustazahnya kok putus-putus ya. Jadi dalam seminggu itu on off Ustazah, jadi bisa 2 kali darahnya keluar, terus berhenti lagi 2 hari, kemudian muncul lagi sehari 2 hari gitu. Nah, sekarang itu masalahnya saya pun nggak tahu cut off 15 harinya itu di mana, karena memang sangat tidak teratur. Ibu sebelum biasanya 7 hari waktu masih muda. Iya. Oke. Jadi kalau orang yang darahnya misalkan putus nyambung, bahkan dikatakan non-stop selama sebulan, itu jumlah hari haidnya adalah ngikut kebiasaan sebelumnya. Walaupun darah keluar selama sebulan, kalau sebelumnya haidnya 7 hari, maka yang itu haid cuma 7 hari, sisanya semua adalah istihadah darah penyakit sampai masuk periode haid baru. Bagaimana? Bu Dina, halo. Ya. Jadi dihitungnya tetap kembali lagi ke 7 hari itu ya Ustazah ya? Iya, 7 hari, sisanya semua adalah darah istihadah, lalu paskan 15 hari baru masuk periode baru. Walaupun ketika dalam hitungan di luar haid itu masih keluar darah merah? Iya. Oke, jadi tetap harus mandi lagi gitu ya Ustazah, atau gimana? Iya, habis 7 hari mandi. Setelah itu keluar darah nggak perlu mandi, cuma setiap mau sholat harus wudhu bersihkan darah. Setiap mau sholat wudhu bersihkan darah. Oke. Oke, sudah jelas Ustazah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Luar biasa. Ustazah Hayati boleh minum dulu Ustazah. Ini pertanyaan semakin banyak ini. Boleh menyambung, boleh izin Ibu Nia menyambung yang tadi, afwan, assalamualaikum, menyambung tadi apa Bu Ibunya ini. Jadi apabila kalau haidnya itu kebiasaannya misal 1 pekan 7 hari, kemudian tiba-tiba di bulan ini setelah selesai 1 pekan, kemudian di hari 9 atau hari ke-10 keluar darah lagi. Apakah kita berhukumnya ke haid kebiasaan atau masih memakai yang 15 hari itu Ustazah? Karena biasanya tidak pernah lebih. Tadi sebenarnya ada di chat, cuman nggak kebaca mungkin. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Rahmani. Yang lain juga boleh ya, kalau misalkan chatnya tidak sempat saya baca, boleh seperti Ibu Rahmani tanyakan langsung ya. Mohon dimaafkan karena chat cukup banyak bertumpuk-tumpuk ini. Oke, tafadhol Ustazah Fasihah. Ya, terima kasih Bu Rahmani. Jadi kalau standar biasanya adalah ikut yang 15 hari maksimal. Kebiasaan ini baru dipakai kalau darahnya nonstop kayak tadi, nggak tahu mana haid, mana darah penyakit.
Jadi kalau udah non-stop lebih dari 15 hari, bahkan sebulan terus darah keluar, kan nggak bisa dibedain lagi nih, mana haid, mana penyakit, maka ngitungnya pakai kebiasaan. Tapi kalau normal, artinya darah 10 hari doang stop, padahal bulan lalu 7 hari, tetap haidnya 10 hari, nggak pakai kebiasaan. Jadi kebiasaan ini, jadi sebenarnya kebiasaan haid baru kepake pada peristiwa darah yang berpenyakit kayak tadi, non-stop sebulan, non-stop 3 minggu, baru itu kebiasaan. Mudah-mudahan terjawab Bu Rahmani ya. Ya, gimana Ibu Rahmani? Bisa dipahami? Ya, siap. Ya, jazakallah khairan. Intinya kita masih balik ke rumus ya, Ibu Rahmani ya. Sepertinya tadi Ibu Nurul ya ingin bertanya. Silakan Ibu Nurul. Assalamualaikum, Bu Ustazah Haitsi. Saya mau nanya, saya juga kebetulan juga usia sudah premenopause ya, jadi mungkin penting juga nih bagi, karena banyak juga sih teman-teman yang sudah mau menopause ya Bu. Jadi kadang gini, saya tuh sebenarnya haidnya biasanya 7 hari, sekarang sudah berkurang jadi 5 hari. Nah kadang di asar tuh masih keluar gitu loh, tapi sudah mau maghrib itu tuh maghrib udah nggak keluar, tapi kan saya tidak bisa langsung menyatakan saya sudah suci ya Bu ya, saya tunggu maghrib nggak keluar, isya juga nggak keluar, tapi saya tetap nggak mandi. Terus saya pikir kadang besok aja subuh, kalau sudah ini saya mandinya pas mau sholat subuh, itu saya termasuk melalaikan sholat nggak ya? Terus tapi nanti akhirnya pas setelah subuh, pas duha biasanya saya kodok sholat saya yang maghrib sama isya yang ternyata nggak keluar gitu loh. Itu benar apa itu bisa dimaklumi? Maksudnya itu sesuatu yang benar apa saya sudah melalaikan sholat gitu loh? Kan saya takut juga kalau ternyata harusnya isya tuh saya harus langsung mandi gitu loh, nggak boleh nunggu sampai subuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin nanya perbedaan mencukur alis dengan merapikan, karena waktu saya nikahan sama anak saya juga saya dirapikan, nggak dicukur, cuma saya rapikan aja Bu biar nggak ada alis yang di luar-luar katanya. Itu boleh nggak sih? Tapi saya biarkan karena nggak dicukur itu loh Bu. Itu termasuk kategori yang boleh nggak ya? Makasih, itu aja Bu. Oke, silakan Ustazah. Ya, yang pertama tadi misalkan nunggu ternyata nggak ada lagi melalaikan sholat nggak ya? Jadi insya Allah enggak Bu ya. Tadi saya sampaikan kaidahnya at-taklif fil furu' da'ir ma'zon, yang artinya dalam pelaksanaan fikih yang sifatnya cabang terapan kayak gini, itu tergantung pada praduga dan prasangka kita. Kalau prasangka kita takutnya keluar lagi, masa nanti sholat ternyata masih keluar darahnya, kan itu prasangka kita ya. Insya Allah nggak masalah, ternyata misalkan nggak keluar kita kodok. Beda dengan orang malas mandi sendiri, nanti aja dia besok pagi mandinya, itu beda, itu dosa. Ya kalau kita kan ini prasangkanya khawatir keluar lagi, kita dulu bersih, maka insya Allah ini nggak apa-apa, karena memang dianjurkan memang menunggu tidak terburu-buru mandi, karena prasangka kita khawatir adanya keluar lagi. Ya. Tapi kalau misalnya kena malas baru berdosa. Kemudian yang kedua, beda merapikan dengan mencukur ya. Bedanya intinya ada alat cukur enggak ya? Kalau nggak pakai alat cukur berarti nggak mencukur. Walaupun dikatakan merapikan, tapi kalau pakai alat cukur yang namanya mencukur. Misalkan merapikannya cuma digunting ujung-ujungnya ya nggak masalah. Artinya kan nggak ada pencukuran, yang dilarang itu kan dicukur. Atau misalkan ditempel pakai bedak atau disisir doang ya nggak masalah. Tapi kalau dicukur, nah, dia menjadi tidak boleh. Atau dicabut juga nggak boleh Bu ya, sama dengan dicukur. Oh, Bu, yang di bawah alis, maksudnya kadang-kadang kan di dekat mata gitu Bu, kemarin ada dicabut-cabut yang di dekat mata situ, yang ke bawah gitu tuh boleh nggak sih? Saya biarkan aja sih waktu itu. Ya maksudnya di luar dari jalur alis gitu loh, ada kan kadang yang tumbuhnya tidak di jalurnya gitu. Kayak tumbuh liar gitu ya, tidak di jalurnya. Nggak di jalurnya gitu kayak. Nggak masalah sih. Kalau misalkan ya? Tidak normal bentuknya ya. Iya, terima kasih. Oke, siap. Oke, bagaimana Ibu Nurul Hidayah? Bisa dipahami ya? Oke. Terima kasih Ustazah, makasih Mbak Nia kesempatannya. Iya, jazakillah khair. Mbak Nia, saya tanya bisa? Apa? Saya mau bertanya lagi bisa? Ini siapa?
Endang yang tadi nanya yang haid 2 minggu itu, yang kalau tidak ada lagi, ya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, ya silakan Bu Endang, boleh. Semoga mewakili ya pertanyaan Bu Endang mewakili yang lain. Ini tadi kan saya bilang sejak sesar ya. Sebetulnya sebelum sesar itu haid saya itu cuma 7 hari. Jadi setelah sesar saya nggak tahu apa saya premenopause karena usia saya udah 47. Udah gitu apa namanya tuh yang satu lagi mau saya tanyakan, ketika saya lahiran anak kedua itu tahun 2003 saya datang di sini itu saya mengeplay visa orang tua nggak bisa gitu ya, agak sulit. Terus saya sendiri cuma sama suami, nggak ada yang bisa nungguin gitu. Sementara saya harus lahiran di Hamad itu sendiri dan saya masih punya anak satu gitu ya. Jadi ketika dokter bilang saya harus melahirkan normal anak kedua, sementara anak pertama itu sesar. Dengan kondisi bahwa anak pertama itu 24 jam dia nggak keluar. Jadi saya udah diinduksi tapi nggak bisa keluar. Akhirnya saya trauma 7 tahun itu saya nggak berani hamil. Akhirnya anak kedua saya minta sesar gitu. Minta sesar dengan kondisi pertama di sini nggak ada siapa-siapa. Waktu itu suami belum ada SIM, belum ada kendaraan. Jadi kondisinya itu saya minta sesar, bukan dokter menyarankan normal karena masih anak kedua gitu ya. Jadi gimana hukumnya itu Ustazah? Oke, silakan Ustazah Hayati. Tadi jarak anak pertama dengan anak kedua berapa tahun Bu Endang? 7 tahun. Anak kedua 7 tahun baru lahir lagi ya? Iya. Iya. Ya karena sudah berlalu ya mudah-mudahan ya, kita minta keampunan Allah saja, dimudahkan sama Allah. Kenapa? Setengah 5 aja. Oke. Jadi karena sudah berlalu juga, insya Allah mudah-mudahan ya Fair ya, minta sama Allah, ya Allah kalau memang salah mohon diampunkan. Tapi kalau memang ada kekhawatiran karena memang sudah ada bekas sesar sebelumnya, ya sebenarnya lebih ringan sih ya. Artinya beda dengan orang yang sama sekali nggak pernah sesar, perutnya masih utuh, terus tiba-tiba minta sesar. Ya, tentunya beda dengan kita yang sudah pernah sesar, kemudian ketika minta sesar lagi, karena kekhawatiran itu kan memang ada dasarnya ya, kekhawatiran tadi itu. Mungkin khawatiran sampai atau tidak sanggup atau khawatir karena ya emang ya resikonya emang berat lah ketika dari sesar terus menuju ke normal, dan dokternya juga harus dokter yang berani ya. Kebanyakan kalau misalkan dokternya nggak mau resiko, memang sebenarnya akan disesar juga di anak kedua. Kalau sudah pernah dibelah perutnya yang pertama. Ya insya Allah ya mudah-mudahan Fair itu banyak istighfar minta ampun sama Allah, mudah-mudahan ya itu tidak apa-apa karena sudah berlalu juga. Oke, Masya Allah ya. Islam itu sangat mudah ya, Insya Allah. Bisa dipahami, Mbak Endang? Oke, Ya, kita ambil dua penanya. Iya, kita ambil 2 penanya lagi ya sebelum ditutup. Ustazah, saya wanita yang pernah mengalami istihadah. Apabila suami mengajak berhubungan badan di saat istihadah, adakah batas-batasannya yang dilarang atau diperbolehkan melakukan apapun seperti saat kita sedang suci? Ini masuk ke permasalahan istihadah, Ustazah. Ya, jadi istihadah itu hukumnya seperti wanita suci, boleh semuanya. Jadi nggak ada batasannya. Ketika yang ditanyakan itu ada batasan, nggak ada. Sama seperti nggak ada. Mungkin yang beliau rasakan karena yang namanya otomatis, maaf ya, di mispi kita itu kan ada keluar darah ya Ustazah. Kira-kira nyaman tidak nyamannya lah ya seperti itu ketika berhubungan. Ya. Berarti tetap tidak ada batasannya, boleh-boleh saja. Tidak ada batasan, nggak ada larangan. Oke. Kemudian tadi kayaknya seperti ada yang ingin bertanya. Boleh. Terakhir bagi yang ingin bertanya langsung, silahkan. Iya, Mbak Mia, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Saya baru tahu kalau saat kontraksi itu kita wajib tetap wajib mengkodo ya. Terus waktu kontraksi itu saya ingat saya itu nggak sholat. Apakah saya harus mengkodoknya saat ini ketika saya sudah tahu ada ilmu seperti ini? Oke, pertanyaan terus sekali. Yang kedua saya kan siklus haidnya itu 11 hari.
rutin gitu ya. Nah terus kalau setiap hari kelima itu saya tidak keluar semalam gitu. Saya mikirnya gini, nanti kalau sudah 24 jam saya baru akan mandi besar. Apakah itu benar ataukah ada koreksi? Gitu saja. Terima kasih. Gimana Ustazah Hayati? Langsung bisa Coba diingatkan pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama itu Ibu siapa ya tadi? Mohon maaf. Tidak. Ini. Sepertinya tentang qada sholat tadi Ustazah. Jadi sudah terjawab kan sepertinya di awal tadi. Iya. Jadi ketika keluar darah, sebelum bayi keluar, apakah itu termasuk darah nifas atau bukan? Tadi udah dijawab oleh Ustazah Hayati ya. Jadi menurut mazhab kita ya Ustazah, kalau tidak salah, kalau keluarnya darah sebelum bayi keluar itu bukan dinamakan darah nifas. Jadi wajib qada. Dan kodonya kapan Ustazah katanya? Karena dia sebelumnya, di sini mungkin saya kaitkan dengan pertanyaan ada tadi di grup, karena memang sebelumnya dia nggak tahu dan pernah dengar ada seorang ustadz menyampaikan bahwa sholat itu nggak perlu dikodok, yang dikodok itu cuma puasa katanya. Tadi ada di sini saya lihat, mungkin itu bisa disambungkan Ustazah. Jadi ada orang ustadz yang berpendapat bahwasanya sholat itu nggak usah dikodok Ustazah, yang perlu dikodok itu hanya puasa saja katanya. Dan terus beliauwati yang bertanya tadi, jedah antara dia lahiran dan sekarang itu udah sangat lama, jadi kapan jadi katanya gitu, kodok sholat itu kapan? Silakan Ustazah. Ya. Jadi sholat yang tidak perlu dikodok itu adalah sholat yang banyak, kita sampai nggak tahu hitungannya. Misalkan gini, dulu kita balik umur haid di SMP, SMA, sholatnya sembarangan, pokoknya bolong-bolong, baru dengan sadar sholat itu pas sudah nikah. Jadi sekitar 7 tahun pun sholat kita nggak jelas, kita kan nggak tahu tuh Bu ya berapa yang mau dikodok. Nah itu baru memang beda pendapat, ada yang mengatakan kodok, ada yang mengatakan bisa dikodok. Tapi kalau yang jelas-jelas kita ingat ditinggalkan, kayak misalkan pas saya kontraksi saya nggak sholat, itu wajib dikodok. Kita ingat jelas peristiwanya dan bilangannya. Nah, jadi yang dikatakan ulama nggak perlu dikodok itu dia ingat itu yang 7 tahun, 5 tahun, berapa dikodok Bu ya? Berarti selama 7 tahun kan double terus sholatnya gitu. Kalau sedikit kita ingat itu wajib dikodok. Intinya ketika kita masih ingat harus dikodok. Jazakillah khair Ustazah. Masya Allah ini kalau saya lihat beberapa pertanyaan masih sama ya dengan pertanyaan dan jawaban sebelumnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang memang terlewat dan tidak sempat kita jawab sekarang, mungkin nanti bisa kami teruskan ya ke Ustazah Hayati dan nanti kita bisa share di grup kajian kita. Boleh nambah sedikit nggak? Sedikit, siapakah ini? Sedikitnya berapa detik? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Saya nanya. Gimana? Oke, silakan Ibu. Ini tadi soalnya telat ngikutin juga. Jadi tentang yang tadi pertanyaan mengenai alis yang dicukur itu. Apakah esensinya itu dicukurnya atau esensinya tidak boleh? Maksudnya larangan hadis tersebut, apakah esensinya tidak boleh merubah bentuk? Kalau misalkan cukur kan sekarang, kalau tadi seperti yang pertanyaan siapa tadi terdahulu tadi kan, esensinya dicukur, sepanjang tidak dicukur boleh gitu. Maksudnya tidak dicukur ataupun dicabut boleh gitu kan. Cuman masalahnya sekarang kan teknologi kan banyak gitu kan, pakai wax lah atau apalah kayak gitu, yang pakai laser atau segala macamnya gitu loh. Apakah ini kemudian diperbolehkan atau tidak gitu? Makanya saya pengen tanya esensi dari tersebut itu apa? Sudah bisa ditangkap ya pertanyaan dari Bu Nana. Jadi yang beliau tanyakan tuh esensinya Ustazah. Silakan Ustazah. Bu Nana. Pertanyaannya, jadi esensinya apa sih Ustazah? Apa cuma dicukur pakai kerik aja? Kalau pakai laser atau pakai lem gitu ya? Itu gimana? Jadi intinya menghilangkan rambut secara dari pangkalnya. Jadi kalau dipotong boleh, tapi kalau
eraser atau pakai mesin cukur, dikerik sama aja. Menghilangkan rambut dari pangkalnya. Tapi kalau ibaratnya dipangkas doang, tek nggak masalah, karena nggak nyampe pangkal. Oke, gimana Ibu Nana, bisa dipahami ya? Insya Allah. Oke, jazakillah khair ya. Kita tutup, tidak ada tawar menawar lagi ya, kita tutup. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawabkan, nanti kita teruskan ke ustazahnya. Masya Allah, barakallah fiki, Ustazah Hayati Fasihah, atas muatan ilmu yang diberikan kepada kami. Masya Allah, banyak sekali ilmu baru ya yang kita dapatkan hari ini. Semoga dengan pemaparan beliau ini, kita kelak di akhirat tidak lagi menggugat malaikat Raqib Atid. Ya, karena misalkan kita ngerasa di sini banyak sekali beribadah, sholat, puasa, saum, tapi ketika di akhirat, ketika kita lihat catatan amalan kebaikan kita kosong. Hari kita bilang, malaikat lupa mencatat amalan kebaikan saya. Telisik punya telisik, ternyata amalan kita tadi, ibadah kita tadi tidak sah ataupun tidak diterima karena kita tidak tahu bagaimana cara membersihkan najis, haid, nifas, ataupun kita tidak tahu ilmunya dengan sempurna. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya, jadi jangan sampai ada lagi yang bertanya-tanya, karena kita hari ini Masya Allah telah diberikan ilmu yang luar biasa oleh Ustazah Hayati Fasihah.